bersatu hati di dalam doa. Sungguh besar rasa syukur kami Tuhan, sebab Kau Allah yang setia menjaga setiap kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami masuk Tuhan ke dalam ruang kudus-Mu, dan kami memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Kau berkenan atas setiap pujian kami Bapa. Amin. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami sembah Engkau Tuhan, Bapa yang sungguh baik. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersuka, sebab Engkau ada bersama kami. Haleluya, haleluya. Sungguh besar rasa syukur kami Bapa, sebab kami punya Allah sebaik Engkau, begitu besar dan mulia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau kembali mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan dapat memahami setiap firman-Mu dengan baik Tuhan. Sungguh kami sangat amat percaya.
Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan bahwa kita harus tetap berbuah sekalipun kita berada di tempat yang kering. Oleh karena itu, renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana tetap berbuah di tanah kering. Kita tahu bahwa tidak semua tanaman atau tumbuh-tumbuhan bisa hidup di tanah kering, apalagi sampai berbuah. Terlebih di padang gurun, di mana airnya sangat sedikit, suatu tempat yang hanya terdiri dari pasir atau berbatuan, tetapi lebih banyak pasir di mana-mana dan airnya sangat sedikit, di sana sangat sedikit hidup tumbuh-tumbuhan. Tetapi kita perlu tahu, tempat itu kadang-kadang juga dipakai sebagai habitat dari flora dan fauna, terutama yang tahan dari kekeringan. Sebagai contoh, pohon kaktus, daun palem, akasia, kurma, dan zaitun. Nah, mari kita coba ambil contoh dari pohon kurma. Pohon ini banyak tumbuh di daerah Timur Tengah. Kurma bisa tumbuh di tanah yang kering dan gersang, bahkan tandus. Di tanah yang sering kali dihantam oleh badai gurun yang dahsyat. Karena pohon kurma ini sanggup bertahan di kondisi tanah yang seperti ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kurma memiliki kekuatan di akarnya. Itulah sebabnya pohon ini dianggap sebagai pohon yang tahan banting, karena pohon kurma ini memiliki kekuatan yang luar biasa pada akar-akar yang dimilikinya. Petani di Timur Tengah punya cara supaya akar pohon kurma bisa kuat dan bertahan di kondisi tanah yang gersang dan kering. Mereka menanam biji kurma ke dalam lubang pasir lalu ditutup dengan batu. Kenapa harus ditutup dengan batu? Ternyata batu itulah yang bisa membuat akar pohon kurma semakin kuat. Biji kurma yang ditutup dengan batu akan memaksanya untuk berjuang tumbuh ke atas. Pertumbuhan batangnya memang akan mengalami hambatan, tetapi justru inilah yang bisa membuat pertumbuhan akar di dalam tanah menjadi maksimal dan kuat. Setelah akar menjadi kuat, kemudian biji pohon kurma pun akan tumbuh ke atas. Bahkan biji kurma ini pun bisa sanggup menembus batu yang menahan di atasnya. Nah, itulah kenapa pohon kurma bisa tumbuh dengan baik di Timur Tengah. Cara inilah yang digunakan Tuhan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengeluh ketika hidupmu merasa ditindih oleh batu persoalan. Jangan mengeluh, tetapi bersyukurlah karena akar pengenalanmu kepada Tuhan sedang dibentuk. Karena penting bagi kita untuk memiliki akar yang kuat sehingga kita bisa tetap tegak berdiri di tengah badai persoalan. Kita tetap tidak menjadi layu di tengah masa yang kering, sehingga kita bisa menjadi murid Kristus yang selalu berbuah di sepanjang musim dimanapun kita berada. Apakah kita sedang berada di tanah yang subur atau di tempat yang kering? Tetapi itu tidak akan membuat kita mengeluh, sedih, stres, atau berputus asa. Tetapi kita tetap bersemangat di dalam kehidupan ini. Bahkan kita bisa menjadikan batu persoalan kita menjadi batu loncatan untuk kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir dimanapun kita berada, karena Yesus, Sang Sumber kehidupan, ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi rahasia daripada orang Kristen, di mana dia bisa tetap berbuah sekalipun di tempat kering. Kita baca Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang dimaksud dengan air di sini adalah Roh Kudus. Jika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan menjadi sumber air kehidupan dalam hidup kita, dan Roh Kudus akan memancar terus-menerus sehingga tanah hati kita tidak mengalami kekeringan. Roh Kudus akan menjadi kekuatan dan sumber inspirasi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menghasilkan buah dalam kehidupan, kita tidak tergantung dari tanah atau lahan di mana kita berada, bukan dari keluarga, pekerjaan, atau gereja di mana kita berada, tetapi dari air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Tuhan berkata, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Mari Bapak Ibu, dengan pemahaman ini, yang pertama, jangan sampai mata air dalam hidup kita menjadi kering. Sebab jika mata air itu menjadi kering, maka keringlah hidup kita. Terlebih firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, air kehidupan yang sejati, yang bersifat supranatural itu tidak ada. Akibatnya kita hanya menjadi manusia biasa. Tetapi di dalam Tuhan, ketika air kehidupan yang Tuhan berikan memancar dalam kehidupan kita, yaitu hikmatnya, kuasanya, otoritasnya, bahkan mujizatnya ada di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi manusia ilahi, yaitu manusia yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Kristus. Dan itu yang akan menghasilkan buah dimanapun kita berada, di tanah subur ataupun kering, di padang rumput yang hijau, atau kita sedang berada di padang gurun. Sebab buah-buah kehidupan tidak tergantung pada situasi atau tempat di mana kita berada, tetapi tergantung pada air kehidupan atau Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang memancar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, izinkan Tuhan membersihkan hidupmu. Ada kalanya dalam hidup kita melenceng dari firman Tuhan. Kita hidup dikuasai oleh kedagingan kita, emosi kita, kehendak kita, dan ambisi kita. Oleh karena itu, izinkan Tuhan membersihkannya dengan air dan firman. Efesus 5 ayat 26 berkata, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Firman adalah rambu-rambu lalu lintas kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Kemudian kalau kita mengikuti firman Tuhan, berarti kita mengikuti Kristus, Sang Firman itu sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia, sedangkan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap tinggal di dalam firman. Oleh karena itu, tanpa Roh Kudus, manusia juga tidak akan kuat dan tidak akan sanggup melakukan firman Tuhan. Sebab manusia memiliki unsur kedagingan akibat dosa yang menguasai manusia. Karena itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya sehingga manusia dapat melawan kedagingannya dan iblis yang hendak menguasainya dengan kekuatan ilahi. Jadi firman dan Roh Kudus harus ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, izinkan Tuhan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan
berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pengertian inilah yang harus kita pahami bagi kita. Cuman memberikan izin untuk ditempati dan izin untuk Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Jika ini terjadi, maka Roh Kudus atau Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Maukah Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita tanpa kita batasi dengan pikiran dan akal budi kita? Izinkan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita, karena saat Roh Kudus bekerja, pasti Tuhan akan mendatangkan buah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami harus berbuah. Dan Engkau mengatakan kami harus menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Oleh karena itu ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami terus berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terlebih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau bagikan pada pagi hari ini. Untuk kami berbuah, tidak tergantung dari tempat di mana kami berada, tidak tergantung pada situasi apa yang sedang kami hadapi, tetapi kami sanggup berbuah ketika kita menempel kepada Tuhan. Kita menempel pada sumber air kehidupan, dan kita tidak membiarkan air kehidupan di dalam hidup kita menjadi kering. Kemudian Engkau juga mengatakan bahwa kami harus mengizinkan Engkau membersihkan hidup kami dengan air dan firman. Dengan Roh Kudus dan firman-Mu, Engkau akan membersihkan hidup kami. Dan yang ketiga, kami mengizinkan Engkau berperang menggantikan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pengertian ini boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami benar-benar Tuhan memahami bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya Engkau sedang menuntun kami untuk membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.